Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-ummi wa amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man sara bi hudahu ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur hanya tertuju kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang berhak menerima segala pujian dan ungkapan, yaitu ungkapan syukur, karunia dan rahmatnya telah banyak kita nikmati. Hidayah dan inayahnya telah banyak kita rasakan. Kesyukuran hakiki hanya dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Tanpa itu maka kita termasuk orang yang ingkar nikmat. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam di waktu siang dan malam. Di kala sempit dan di kala lapang, dia mendakwahkan Islam tanpa mengenal ruang dan waktu. Dia telah menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat, dan dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya hingga ia meninggalkan umat ini dalam keadaan telah tercerahkan dengan nur hidayah dan cahaya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seseorang menjadi jalan lain melainkan ia akan menjadi sesat di dunia dan binasa di akhirat. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, membangun komunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain menjadi keharusan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Setiap muslim harus membangun komunikasi dengan orang lain untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Namun perlu disadari bahwa membangun hubungan yang sinergi dan harmonis tak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ia memerlukan ketulusan niat, kelapangan dada, dan fleksibilitas yang tinggi. Hubungan harmonis mengharuskan seseorang membersihkan hatinya dari semua penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki dan hasut dan lain-lainnya. Wajah yang seri, senyuman yang tulus, dan sikap pemaaf sangatlah berperan besar dalam mengharmoniskan hubungan antara sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka buruk terhadap sesama termasuk batu sandungan yang besar dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ia seharusnya tidak diberi ruang sekecil apapun dalam hati setiap pribadi muslim,
sebab kemunculan tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali perselisihan dan pertengkaran yang tak berujung. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau perhatikan dan merenungi realita hubungan dan komunikasi antara sesama kaum muslimin dewasa ini, pasti akan merasa bersedih dan prihatin karena hubungan komunikasi yang telah terputus dan tali persaudaraan pun telah bercerai-berai. Seluruhnya disebabkan oleh kumpulan prasangka-prasangka, keraguan, kekhawatiran, dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Berapa banyak majelis-majelis taklim atau majelis ilmu atau pertemuan-pertemuan yang berubah majelis riba atau majelis kerasan. Alhamdulillah, materinya kajiannya berpusat pada fulan mengatakan ini, fulan mengucapkan itu, fulan berbuat ini, fulan melakukan itu. Semuanya hanya didasarkan pada prasangka-prasangka belaka. Bermula dari prasangka buruk, lalu berkembang menjadi tuduhan dusta, dilanjutkan dengan upaya mencari kesalahan orang lain, berakhir dengan ghibah, kemudian ditutup dengan hujatan, cercaan, dan makian. Allahul musta'an, Allah Maha Penolong. Berapa banyak terminal-terminal dosa yang diciptakan oleh prasangka buruk, hasil yang dicetik dan dari prasangka buruk berupa pola komunikasi yang terbangun di atas fondasi kedustaan, serang menyerang, tudingan-tudingannya, redupnya rasa saling percaya antara sesama, kebencian, dan lain-lain sebagainya. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, curigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengujikan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu sepatutnya setiap pribadi hendaknya senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi, dan mawas diri terhadap setiap kata yang diucapkan atau setiap hukum yang ditetapkan bagi orang lain. Dan semoga kita dijauhkan dari prasangka yaitu suudzon. Barakallahu fiikum. Wa nafa'ana wa iyyakum ayat al-hakim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah
صالحين يا سيدي بعزيز نصره ومسر سيد الحميد سوري وموفق المختار للقيام بأمره أحمد على من عنه حسن يملك بما حكم أمره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله رب العالمين فيه من النفس وسلم الملائكة وعليه المؤمنين من فقال أسلم فجل من قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبياء الرسل وملائكته المقربين وأهل الطاعة. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum doa khutbah yang kedua, marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan banyak memperbanyak mengingat Allah, zikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Dalam surat Al-Azhar dinyatakan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina orang-orang amanu kalian yang beriman, uzkuru ingatlah kalian Allah kepada Allah. Dzikran akan dzikran katsiran yang banyak. Kita sebagai orang iman diperintah Allah Subhanahu untuk mengingat Allah yang sebanyak-banyak, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan yang sempit. Kita tetap berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu mengingat Allah, insya Allah maka kita akan pada khusnul khotimah. Amin. Dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu untuk melakukan amal-amal ibadah yang diberitakan Allah Subhanahu. Dan semoga kita mendapatkan al-muflihun, yaitu orang-orang yang datang keberuntungan di suri yang berkiamat. Amin. Dan kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat katsiran wa sallallahu alaihi. Allahumma qim 'alaihim wa da'i ahyanihim wa ahdihim min sujudi ila sa'ati Allah. ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجزهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبلسان عمرو صلى الله عليه وسلم الحمد لله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله